Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat bangunan satu zona, sebuah kotak sederhana. Tetapi kita melakukannya murni tanpa menggunakan mouse, artinya diketik pakai keyboard. Ya. Zaman dulu ketika Energy Plus baru dikeluarkan, satu-satunya cara untuk membuat zona adalah dengan mengetik, karena interface-nya memang file teks ya. Gitu. Dan kita akan mereplikasi hal ini di sesi kali ini. Ya. Tentunya karena ini hanya latihan, kita terbatas hanya satu zone atau paling banyak nanti 3 zona. Ya. Kita akan menggunakan teks untuk membuat file sekarang satu zona tapi nanti sampai 3 zona. Ya. Selebihnya dari 3 zona ke atas sampai ratusan zona kita harus mendapatkan bantuan dari interface dan nanti itu akan kita lakukan dalam sesi-sesi selanjutnya. Tapi di sesi kali ini kita akan membuat geometri murni diketik ya, sampai bisa kita lakukan simulasi. Dan kemudian kita akan mengunduh data iklim dan mulai melakukan simulasi dengan menggunakan data iklim untuk Jakarta. Ya, kita mulai dari yang mudah dulu ya. Kita mulai dari yang mudah dulu yaitu mengunduh data iklim, yaitu dari situs climate1building.org. Ini situs non-profit ya, yayasan gitu. Mereka bekerja sama dengan Esri yang mereka menyediakan repositori kepada semua data Esri yang sudah data iklim yang sudah dibuat oleh Esri ya. Ada ribuan lokasi untuk seluruh dunia dan nanti ini bisa kita lihat ya. Untuk Indonesia silahkan klik ke Southwest Pacific ya, region 5 Southwest Pacific. Kemudian di sini ada IDN ya, dan di sini ada ratusan lokasi ya untuk Indonesia ya, sesuai pulaunya. Ini JW adalah Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Sumatera ya. Silahkan dipilih untuk lokasi masing-masing. Yang kita akan gunakan untuk training kita adalah Halim. Silahkan dipilih. Jadi nanti akan ada banyak lokasi yang menggunakan tahun ya, ada Halim yang menggunakan tahun 2004 sampai 2018 atau yang tanpa tahun. Ya, yang kita pakai adalah yang tanpa tahun. Nanti apa itu bedanya kita akan bahas di dalam sesi khusus tentang data iklim. Ya, apa bedanya yang tanpa tahun dengan yang pakai tahun. Ya, ini nanti untuk supaya cepat saja ya. Ini adalah perbedaan mazhab dalam membuat data TMY. Ya. Dalam data TMY itu bisa ada sebagian kalangan yang tanpa tahun, itu artinya datanya 30 tahun. Ya, dipakai data 30 tahun. Yang pakai tahun itu datanya ada yang pakai 15 tahun. Ya, jadi itu tahun 2004 sampai 2018 ini. Ya. Bahkan ada yang hanya 7 tahun saja. Itu tergantung dari perbedaan mazhab ya, dalam tanda petik yang mana yang akan dipakai sebagai dasar pembuatan TMY ya, Typical Meteorological Year. Nanti itu akan ada sesi khusus untuk membahas data iklim. Sekarang kita unduh saja, kita download yang IDN JW Jakarta Halim TMYX tanpa tahun. Ya, silakan diunduh dan saya sudah mengunduhnya di folder, kita taruh di working folder ya.
Kita silakan ditaruh di working folder dan ini langsung saya ekstrak. Kalau kita ekstrak itu ada banyak data, ya, ada banyak folder, ada banyak file yang bisa kita pakai. Nah ini dua file yaitu DDY dan EPW ya. DDY dan EPW ini kita copy ke folder Energy Plus weather data. Ya. Kita copy ke sini. Ya, sehingga nanti kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan data Halim Perdana Kusuma. Baik. Setelah itu kita masuk lagi ke folder di working folder, kita masuk ke single zone ya. Terakhir kita sudah sampai ke case 01. Untuk sesi kali ini kita copy ya. Case 01 kita copy dan kita paste di folder yang sama, Ctrl C, Ctrl V, dan ini kita rename menjadi case 02 ya. Menjadi case 02. Kita buka di Notepad++ ya. Ini silahkan lihat ya, ini ada tambahan ya, mohon maaf. Dari case sebelumnya, case 01, ini ada beberapa catatan yang saya belum tambahkan di sesi sebelumnya. Jadi silahkan ditambahkan sendiri, itu catatan untuk case 01 IDF ya. Jadi sekarang kita mulai case 02 ya. Tetap sama, kita buatkan catatan case 02.idf. Masih sama, kita buatkan catatan dimulai dari case 01.idf. Nah, ini sudah ada historinya, sudah langsung mulai kelihatan ya. Baik, sebelum kita nanti kembali lagi ke sini ya, kita melihat, kita lihat dulu ya sebelum sebelum kita mengubah geometrinya, kita lihat deskripsi di sini. Di sini dicoba dituliskan deskripsi tentang bagaimana sih zonanya. Nah, itu zonanya itu kurang lebih seperti ini digambarkan di dalam text file ini. Jadi 0, 15 meter ya. Jadi sebuah kotak sebenarnya, 15 meter. Ya. Floor areanya 232, 25. Ini kenapa ada koma-komanya? Ini awalnya adalah karena geometrinya dibuat dalam satuan feet, ya, dalam satuan IP. Sehingga kalau dikonversi dalam meter itu keluar ada koma-komanya seperti ini. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita nanti akan mengubah file ini. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat di sini bahwa pertama di sini ada building, ya, ada objek building. Tapi objek buildingnya ini tidak akan kita sentuh ya. Yang kita mulai akan sentuh itu adalah objek mulai dari zone ya. Ya, zone. Nah, di sini ada zone. Ya. Sebenarnya nggak ada definisi yang hebat-hebat amat dalam dalam objek zone. Yang paling penting dalam objek zone itu adalah namanya. Ya, nama zone harus unik, tidak boleh ada double. Ya. Jadi kita sebut saja zonanya adalah zone 1. Ya, nggak apa-apa. Namanya kita tetap seperti itu. Ya. Dan kemudian zone itu memiliki terdiri dari bidang. Ya, zona itu memiliki bidang, dan bidang itu kita lihat mulai dari building surface detail. Ya, building surface detail itu adalah objek untuk menentukan bidangnya. Ya, bidangnya apa saja? Ya, tentunya di sini ada nama bidangnya, ada
tipenya, dia wall, roof atau floor, ya. Dan kemudian ada construction name, ya. Jadi dindingnya, bidangnya itu terbuat dari apa materialnya. Dan kemudian ada zone name-nya, ya. Jadi building surface detailed itu adalah anak dari zone, ya. Jadi keseluruhan bidang yang membungkus zone itu harus menutup, ya, harus tertutup. Nanti kita akan bahas sedikit lagi, ya. Tapi ini adalah penjelasan tentang objek building surface detail, ya. Kemudian ada outside boundary condition, ini outdoor, kita biarkan saja dia outdoor, ya. Dan kemudian yang paling penting itu adalah ini, keempat vertex. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menyusun, mengetikkan si vertex itu, ya, satu persatu, ya, supaya kita paham bagaimana cara membuat geometri di Energy Plus dan apa saja persyaratannya, ya, apa saja persyaratannya. Oke, nah yang pertama ingin saya tekankan adalah hubungan child parent, ya, hubungan anak dan orang tua, ya, antara objek zone, ya. Jadi ini ada objek zone. Ini adalah objeknya, ya. Dan saya kasih kotak. Dan di bawahnya di sini ada nama, ya. Di sini ada zone name, ya. Nama zonenya katakanlah zone 1 seperti yang kita punya tadi, ya. Itu namanya. Nah, ini di bawahnya itu ada anak, yaitu objek apa tadi, building surface detailed. Jadi ada objek building surface detailed. Ini saya kasih kotak juga. Ya. Dan dia di dalam salah satu objeknya, ya, dia harus merujuk kepada zone apa, ya. Dia harus merujuk kepada zone. Dan itu harus disebut di sini namanya zone 1. Itu kembali ke sini. Ini hubungan ini parentnya, zone, dan ini adalah anaknya, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa si building surface zone itu merujuk kepada zone 1, ya. Ada zone name-nya di situ. Dan setiap building surface harus punya construction. Sini. Ya, harus punya construction. Dalam hal ini di situ dituliskan construction-nya adalah R13 wall. Coba ya, saya ini hanya contoh saja, R13 wall. Ya. Dan ini
harus ada definisinya ya. Kita lihat di sini. Setiap bidang harus punya construction. Gitu. Jadi ada construction seperti di sini dituliskan dia punya construction. Ya. Jadi dirujuk lagi ya construction-nya, kita bisa cari construction itu di seperti ini ya. Kita bisa cari find next. Nah, di sini ada construction yang ini merujuk kepada objek construction ya. Ini saya tuliskan lagi, di sini ada objek construction. Sama, di dalam construction-nya di situ ada nama ya. The name. Name-nya adalah R13 wall. Ya. Nah, di dalam objek construction itu didefinisikan materialnya. Materialnya adalah di situ disebutkan di sini adalah R13 layer ya, R13 layer nih ya. Jadi di sini kita tulis materialnya adalah R13 layer. R13 layer. Nah, ini merupakan hubungan anak juga ya. Dari sini ini merujuk ke sini. Ya. Nah, kemudian untuk setiap material ini bisa lebih dari satu material. Nanti kita lihat yang lebih kompleks lagi. Tapi karena ini hanya satu ya, sebagai contoh saja, ini hanya satu, maka kita bisa mencari R13 layer ini apa sih sebenarnya. R13 layer itu adalah sebuah material ya. Di sini ada objek lagi material. Di sini ada objek material dan ada namanya juga ya, ada namanya juga, yaitu namanya di sini adalah R13 layer. Ya. Name R13 layer. Di sini. Dan di dalamnya, sorry, ini pakai biru. Dan di dalamnya ini ada thermal properties. Kalau kita melihat di sini, ya, ini di dalamnya sini ada thermal properties. Nah, ya. Jadi ada sifat thermal. Jadi ini adalah hubungan antara zone, bidang, construction, layer. Ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang ini hanya pengantar dulu ya. Yang akan kita lakukan sekarang ini adalah mengubah surface detail ya, karena di sini juga ada informasi yang lain ya, informasi yang lain yang bisa kita berikan. Ini adalah geometri. Ya, geometri. Nah, geometrinya ini bisa apa saja, bisa kita ganti ya. Geometrinya ini bisa kita ganti dengan menggunakan struktur material construction yang sama. Ya, jadi nanti kita hanya mengubah objek ini. Kita mengubah objek ini, geometrinya saja yang diganti. Sementara
yang lain-lain tetap ya. Ini nanti akan kita ubah, betul, kita akan ubah tapi di sesi selanjutnya ya. Sekarang kita akan mengubah geometrinya dulu. Oke, baik. Itu adalah pengantar tentang hubungan child parents ya, relationship yang ada di dalam apa namanya, zone. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah ya, kita akan mengubah geometri bangunan menjadi sesuai dengan apa yang kita akan gambarkan. Jadi kita akan menggambar bangunan kotak saja ya, yang kurang lebih bentuknya adalah demikian. Ini nah ini di sini ya. Kurang lebih demikian. Oke. Dan itu adalah mungkin lebarnya gitu. Ya. Dan di sisi dalamnya itu adalah gitu. Dan begitu. Jadi ini adalah zona yang akan kita buat ya. Dimensinya itu adalah 5 kali 4 kali 3 meter. Ini dalam sumbu XYZ ya, jadi panjangnya sini sumbu X itu adalah 5 meter dan di kesana adalah sumbu Y ya, itu adalah 4 meter dan tingginya sumbu Z adalah 3 meter ya. Itu dimensi yang akan kita buat ya, dan ini kita beri label A, B, C, D, titik-titiknya ya, E, F, G, H. Jadi kita langsung mendapatkan sumbu ya, AB ya, itu ada, kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. AB itu adalah sumbu X, AD ini saya perpanjang ke sana, ini adalah sumbu Y ya, dan sumbu AE ini adalah saya perpanjang lagi, ini adalah sumbu Z. Nah, ini jangan sampai nanti terbalik ya, kita sebagai tukang simulasi juga tidak boleh salah dalam membuat geometri ya. Sumbu itu kalau kita harus mengikuti aturan tangan kanan ya. Kalau dari X ke Y kita putar, sumbu Z adalah jempol, arah jempol ya. Jadi kalau dari X ini, dari X kita putar ke Y, maka jempolnya itu harus menunjuk ke atas ya. Jadi ini sudah benar. Dari X kita putar ke Y, maka jempolnya menunjuk ke atas. Jadi ini sudah benar sumbunya ya. Nah, kemudian konvensinya ya, aturannya ya, arah utara adalah sumbu positif Y. Ya, jadi ini adalah utara.
Sumbu Y positif itu menunjuk ke arah utara. Ya. Dan kemudian kita mulai membuat bidang. Jadi bidang di sini kita definisikan bidang selatan, bidang utara, timur, barat ya. Timur barat. Jadi kalau utaranya adalah di sebelah sana, maka bidang DHGC itu adalah bidang utara. AEFB itu adalah bidang selatan. Yang sebelah sini kanan itu adalah bidang timur, yang kiri itu adalah bidang barat. Ya, itu apa namanya? Konvensinya, ya, konvensinya. Nah, aturan pembuatan zona itu yang pertama harus bounded. Tertutup. Jadi ini aturan zona ya. Aturan zona. Jadi kalau kita membuat ini sebagai thermal zone di Energy Plus, maka semua bidangnya itu harus bounded. Zonanya itu harus bounded, tertutup. Jadi tidak boleh ada yang bocor di antara bidang itu. Jadi kalau diisi air, airnya tidak tumpah nih bidangnya. Ya. Jadi ke 6 bidang kalau dia persegi 4 segi sederhana ya, rectangle. 6 bidang itu harus tertutup. Kalau bocor dia nanti error. Ya, kalau ada celah dia nanti error. Jadi harus bounded, tertutup. Ya. Dan yang kedua, ini kita melihatnya selalu dilihat dari luar zona. Dilihat dari luar zona. Ya. Dilihat dari luar, maka urutan titik mengikuti aturan tangan kanan. Dan yang kedua, arah normal bidang harus ke luar. Nah, apa itu artinya? Nah, kita mulai dari sisi timur dulu ya. Kita lihat. Bayangkan kita ada di sisi timur, kita ada di luar. Ya. Ada orang di luar di sini. Melihat ke sana. Ya. Dinding timur urutannya ya, urutan titiknya ya, itu harus BCGF. BCGF. Ya. Agar apa? Agar normal bidangnya mengarah keluar. Jadi normal itu apa? Normal itu adalah kurang lebih dia di tengahnya ya. Di sini. Normalnya itu mengarah keluar sana. Ya, mengikuti aturan tangan kanan. Jadi coba kita lihat ya. BCGF kalau kita pakai tangan kanan di sini. BCGF ya. Ini masuk. BCGF normalnya itu mengikuti arah jempol. Nah, ini sudah benar. Ya. Normalnya, normal bidangnya itu mengikuti arah jempol. BCGF. Tidak boleh BFGC.
Kalau BFGC, kita buat lingkarannya gitu ya, BFGC, normalnya ke sana, itu salah. Ya, bidang timur tidak boleh BFGC, sana. Jadi harus BCGF. Titik awalnya boleh apa saja, nggak ngaruh. Titik awalnya boleh apa saja. Boleh dimulai dari C, boleh dimulai dari F, boleh. Tapi arahnya harus begitu, BCGF. Ya, BCGF. Arah keluar. Oke, nih. Oke ya. Nah, kemudian kita ikuti lagi bidang sana, utara. Ya, bidang utara. Tetap sama, si orang ini kita pindahkan ke sana. Lihat ke sini. Ya, orang ini pindah ke sana, lihat ke sini. Ya. Sehingga arahnya itu adalah harus CDHG supaya ya CDHG supaya mengarah ke sana. Ya, CDHG. CDHG supaya normalnya ke arah utara. Oke. Sisi barat itu adalah sama seperti ini, ya. Orangnya dipindahin ke sana. AEHD, AEHD, ya. AEHD jempolnya ke sana, ya, keluar. AEHD. Dan selatan orangnya dipindah ke sini. Jadi ini nah, A, B, F, E, ya, supaya jempolnya mengarah ke sini, ya. A, B, F, E. A, B, F, E. Nah, ini adalah bidang-bidang vertikal. Bidang yang horizontal bagaimana? Nah, kita lihat, ya. Ini juga tetap ini agak atap ya, atap. Si orang terbang dia, jadi Superman. Melihat dari atas, ya, itu EFGH, ya, EFGH, EFGH, ya, EFGH. Nah, untuk bidang lantai, bayangkan diri kita tidur dulu, tidur melihat ke atas, ya, tidur melihat ke atas sehingga diputar ADCB, ya, ADCB, jempolnya mengarah ke bawah, ADCB. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kita akan tuliskan koordinatnya, ya, akan tuliskan koordinatnya. Nah, ini kita langsung buatkan koordinatnya dulu, ya, kita tuliskan di sini. A itu adalah 000, ya. Ini dimensinya 5 sehingga B itu adalah 500. C, ini 5 kali 4, ya. C itu adalah 540, ya. D itu adalah 040. Ya, dimensinya adalah 5 kali 4 kali 3. Oke. Nah, sehingga E itu adalah di sini 003, ya. F adalah 503. G itu adalah 543. Ya, H adalah 043.
Oke, ini nanti yang akan kita pakai dari sini kita pindahkan ke komputer. Ya, ini sudah cukup untuk menjadi bahan ya. Nanti kita menulisnya BCGF ya, BCGF, CDHG dan seterusnya. Ini nanti kita ganti dengan koordinatnya. Ya. Gitu. Kita langsung kerjakan ya. Kita langsung kerjakan. Silakan diikuti ya. Silakan diikuti. Di sini saya akan tuliskan. Saya pindah dulu ke atas sampai dapat bidang yang pertama. Bidangnya juga nanti saya beri nama, saya kasih ulang. Nah, ini bidang yang pertama. Ya. Saya besarkan supaya enak kelihatan. Ya. Bidang yang pertama kita tuliskan di sini bidang timur ya. Timur, dinding timur. Oke. Ini saya delete. Ya. Di sini saya tuliskan sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan tadi ya, bahwa dinding timur itu adalah BCGF. Ya, dinding timur adalah BCGF. Tuh. Maka kita tuliskan di sini dinding timur BCGF. Ini hanya placeholder saja, ya. Sampai kita tuliskan semuanya nanti. Ya. Di sini yang kedua adalah di situ dinding utara. Saya sambil langsung melihat di situ CDHG. Ya, di sini saya tuliskan CDHG. Dan kemudian ada dinding barat. Dinding barat. Barat itu adalah AEHD. Saya delete. AEHD. Kemudian habis dinding barat, di situ ada selatan. Ya, dinding selatan. Dan dinding selatan adalah ABFE. Ya, ABFE. Ya. Dan kemudian kita lihat di sini di bawahnya, ya, di bawahnya objek yang di bawahnya surface type-nya adalah floor. Jadi ini kita masukkan lantai ya. Sini lantai. Maka lantai di situ adalah ADCB. ADCB. Dan yang terakhir, bidang yang keenam, ini adalah roof. Jadi di sini kita tuliskan atap. Ya. Atap. Dan di sini AFGH. Atap adalah EFGH. 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 Sudah. Itu langkah pertama. Jadi kita menamai bidangnya. Ya, nama bidangnya kita ganti. Ya, sini. Dinding timur. Ya, dinding utara. Dan seterusnya. Ya, dinding timur. Kemudian kita beri nama urutan titiknya. Ya. Nah, kemudian di sini kita ganti dengan koordinatnya ya. B itu adalah 500. Jangan salah. C itu adalah 540. Urutannya ya. Dan kemudian adalah G 543. Kemudian F adalah 503. Oke. Setelah itu, ini boleh kita hapus. Ya. Ini boleh kita hapus. Dan itu kita punya objek baru, dinding timur, dengan dimensi sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi tentunya kita harus rapihkan di sini. Di ujung di sini setelah 0 kita tetap berikan koma
koma, koma, dan yang terakhir adalah titik koma. Ya. Masalah dia tidak ada spasinya di awal, tidak ada masalah. Energy plus tidak pengaruh gitu ya. Ini kita save ya, kita save. Kita save dinding timur. Sebaiknya saya tulis dulu di sini ya. Sebagai komentar, ini adalah BCGF tadi. BCGF. Ya, BCGF. Oke. Jadi supaya kita ingat ini adalah urutannya BCGF. Oke. Nah, kemudian dinding utara itu adalah CDHG. C itu adalah C 540. D adalah 040. 040. CDHG, H adalah 043. 043. Dan kemudian G adalah 543. 543. Sama seperti tadi. Ini saya bersihkan dulu. Kasih komentar. Ini naik ke atas. Kemudian saya kasih koma, koma, dan titik koma di akhir. Oke. Ini dinding utara. Saya save dulu. Kemudian dinding barat adalah AEHD. A-nya adalah 000. E-nya adalah 003. Langsung saya kasih koma di belakangnya. Sorry. H adalah 043. 043, koma. D adalah 040. 040, bukan koma, titik koma terakhir ya. AEHD-nya saya pindahkan ke sini setelah komentar. Ya. Saya rapikan. Ya. AEHD ya, dinding barat. Kemudian dinding selatan adalah ABFE. Ya. A adalah 000. B adalah 500. F adalah 503, 503. Dan E adalah 003. 3. Terakhir titik koma, ya. Ini saya ambil komentar ABFE. Ya. Kemudian lantai adalah ADCB. ADCB. A adalah 000. D adalah 040. 040. C adalah 540. 540. B adalah 500. 500. Terakhir adalah titik koma. Ini saya pindahkan setelah tanda komentar. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir sekali adalah EFGH. E adalah 003. F adalah 503. G adalah 543. H adalah 043. 043. Terakhir titik koma. Ini saya pindahkan bawah situ. Pakai komentar. Nah, sudah. Kita lihat ya apa yang sudah kita lakukan. Dari atas saja ya. Kita sudah mengganti nama dari bidang dan kemudian kita mengganti geometrinya saja. Ya. Karena ini adalah bidang kotak, tadi juga asalnya dia kotak 6 bidang, kita ganti dengan kotak 6 bidang tapi ukurannya berbeda. Ya. Jadi yang kita ganti adalah bagian terakhirnya saja yang merupakan koordinat dari titik-titik. Ya. Sebagai titik-titik kita sudah gambarkan tadi di sini. Ya, urutannya sudah kita tentukan dan dari urutan itu kita berpindah ke sini. Ya, kita sudah lakukan dinding timur, utara, barat, selatan, lantai dan atap. Ya. Selesai. Kita save dan tentunya
the moment of truth adalah kita lakukan simulasi ya. Ini case 2, saya double klik, keluar EP launch. Sebelum kita simulasi Sita running ya, kita jalankan simulasinya, kita pindahkan weather datanya ke Jakarta Halim. Tadi sudah kita simpan di folder weather data, ya, open, sudah siap, kita lakukan simulasi. Ya, sudah bisa berjalan dengan baik dan kita pastikan zero severe error. Tidak ada severe error berarti sudah oke. Ya. Warningnya tetap 3, nggak apa-apa, biarkan saja. Oke, jadi ini sesi yang panjang. Kita sudah melakukan banyak hal ya, kita sudah mempelajari bagaimana urutan atau hubungan parent-child, ya, parent-child, ya, dan bagaimana kita masih menggunakan properti sifat thermal dari existing yang kita tidak ubah, tapi kita hanya mengubah geometrinya saja, ya. Dan itu kita lakukan dengan cara aturan yang sudah kita bahas tadi, ya. Dan kita sudah bisa melakukan simulasi dan berhasil tanpa severe error. Saya pikir itu sudah sangat panjang untuk sesi ini. Kita sambung di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.